Gaya penyutradaraan Karegas emang menurut aku satu yang genius banget dan mungkin bisa kembali lagi bersama Mutiara dalam tayangan berita terkini artis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Berita pertama datang dari Aurel Hermansyah. Meski tengah hamil, ternyata Aurel Hermansyah sangat semangat untuk tampil di konser Krisdayanti. Seperti diketahui, kini Aurel Hermansyah masih hamil atau tengah hamil besar. Namun, ia sangat semangat untuk bisa tampil di konser tunggal sang ibunda Krisdayanti. Konser tunggal Krisdayanti bertajuk Semesta, di mana bersama Erwin Gutawa Orkestra digelar di G-Expo Convention Center and Theater Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu 5 Agustus 2023 malam. Selain Aurel Hermansyah, sejumlah musisi lain akan meramaikan konser Semesta Krisdayanti seperti Judika dan Bunga Citra Lestari. Aurel Hermansyah mengaku tidak mudah tampil maksimal di atas panggung saat sedang hamil anak kedua. Saat itu Krisdayanti bersama Erwin Gutawa dan pengisi acara lain menggelar latihan untuk mematangkan aksi panggung mereka. Menjelang konser Krisdayanti, Aurel mulai mengurangi kegiatan dan banyak berada di rumah saja untuk istirahat dan menjaga staminanya. Aurel Hermansyah ingin tampil maksimal di konser ibunya hingga mulai sering mengunjungi rumah ibunya untuk berlatih bersama. Putri sulung Krisdayanti dan Anang ini mulai menghindari banyak makan dan minum air dingin menjelang konser Semesta. Mana ya? Nggak bisa didorong, berat lubangnya. Oh iya, ya Allah, diangkat. Awas. Gimana nih cara? Jangan didorong. Ada nasi. Pegot aja. Berat. Iya, nggak jatuh lagi. Sini aja udah, sini aja. Biar ada jaraknya ya. Ini nih, lewat sini aja. Tunggu sebentar. Mbak, harus dia cek. Cek. 1, 2, cek. Bang Jody. Bang Oscar. Bang Jody, mana Bang Jody? Ini Bang Oscar. Jody. Itu. Bang Jody belum. Bang Oscar. Bentar belum. Cek aja terus ini ya. Aduh, maaf ya. Mas Oscar. Kamu Bang Jody. masih Bang Jody. Ini siapa ini Oscar yang mana? Oscar yang ini. Ini Oscar. Ini siapa nih? Ini sama Semi. Apa? Jadi Semi. Bukan Semi. Ini siapa sih? Bang Semi dong. Depan. Gusti Allah. Bang Semi. Aduh, Gusti Allah. Ini siapa lagi nih? Aduh, Beskis. Katara. Ini nih. Abang kasihan banget ini. Awas kena nasi. Awas kena nasi ya. Iya, dipegangin ya. Pegangin aja tuh. Oke, rekan-rekan media, kita punya waktu 5 menit. Oh ya Allah. Mimpi apa di berita kamu? Ya Allah, kasihan banget Mas keluar aja, Mas keluar. Mas kami kedulit. Iya kan? Udah. Ini jangan kegoyangin, Sa. Udah, Pak. Siap.
Udah Pak, ini udah blockingan kan? Udah blocking. Siap ya. 5, 4, 3. Oh iya, Dulu bentar. Kilet. Buset, tiup semua. Maaf ya. Iya. Garis pala. Aduh, gimana lah ini hidupku? Itu tangan siapa sih megang HP? Tai handphone. Tai handphone. Sampai pada ujung sama memulakan proses semestanya. Jadi saya udah ada anak-anak, kan saya udah ada anak-anak di samping ini salah satu bintang tamu acara konser semesta. Ini konser ini diperhatikan dari saya ini aura cinta gitu. Bisa jadi begitu karena memang nomor produksinya ini dijadikan satu yang sangat emosional baik pilihan lagunya dan juga karena ini penampilan kami pertama jadi otomatis menjadi satu yang istimewa ya. Jelang konser biasanya ada ritual khusus nggak sih Mimi? Ya kalau puasa ngomong olahraga aja saya ya. Puasa ngomong juga kan tapi puasa ngomong kita ada 33 judul lagu semuanya lagu istimewa karena mata di improvisasi yang indah juga sound system kita melihat Expo Theater ini bisa dibilang terbaik sekarang ya dengan bikin orkestra yang juga di aransemen istimewa tentang tamu yang luar biasa dan ini mungkin yang konser saya kembali dan bikin saya tahun 2015 ya jadi secara usia juga secara kematangan dan lain-lain ini jauh lebih emosional ya konser ini lebih menyentuh menyanyikan lagu-lagu yang mungkin yang belum pernah ada. Berita selanjutnya datang dari Rafael Tan yang ngaku lebih nyaman dikenal sebagai duta seblak. Nah, siapa nih ya yang gak kenal dengan sosok Rafael Tan yang kini viral di media sosial sebagai duta seblaknya Indonesia. Padahal jauh sebelum itu Rafael Tan populer sebagai salah satu anggota boyband. Walau kontras perbedaannya, Rafael Tan mengaku lebih nyaman dengan citranya sebagai Mamang Rafael si duta seblak. Lebih lanjut, penyanyi 36 tahun ini merasa citranya sebagai anggota boyband membuatnya merasa tertekan. Ini lantaran ia harus berpenampilan rapi layaknya idola-idola pria di Korea Selatan. Dengan citranya sebagai orang Sunda yang menjual seblak, Rafael merasa lebih leluasa untuk menunjukkan jati dirinya. Pasalnya, ia sendiri tak menyangka bahwa konten ia saat memakan dan juga membuat seblak akan viral dan banyak disukai oleh netizen. Bahkan, ada banyak penjual seblak yang meniru resep seblak ala Rafael dan ikut kebanjiran cuan. Ya gitu, semua itu nggak 1, 2, jadi kayak banyak banget duta seblak Indonesia. Akhirnya udah aku untuk menghibur semua followers aku akhirnya mengabulkan permintaan mereka menobatkan diri menjadi duta seblak Indonesia. Oh ini kan mungkin tawaran syuting, tawaran ngisi acara kan sudah padat lagi nih. Kok ada masih goals tertentu nih di berikutnya nih Bang? Aduh, kalau misalnya ditanya goals tertentu, aku sebenarnya orangnya bukan tipe yang kayak memplanningkan sesuatu kayak ini pun juga sekarang konten aku meledak ini juga aku nggak direncanain sama sekali. Jadi semua itu terjadi secara kebetulan aja. Ketika alam berbicara harus begitu aja. Jadi aku ikutin flow-nya aja mau kemana, tapi tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik buat followers buat apa yang udah ikutin aku dari 13 tahun yang lalu. Jadi untuk goals berikutnya paling sekarang lagi memanage aja nih konten-konten aku, membuatkan image lagi si Mamang Bibinya gitu, karena ternyata memang banyak yang suka juga ya sama si Mamang Rafael sekarang daripada si Rafael Smash.
Rafael Smash-nya ada. Cuma Mamang Rafael lebih kayak Mama Rafael lebih banyak diminati sekarang dari anak kecil sampai ibu-ibu gitu ya sekarang ya. Tapi ada perbedaan nggak sih kok dengan julukan Mamang Rafael ketimbang Rafael Smash nih yang melekat seperti apa nih kok? Jadi Mama Rafael lebih lepas ya, jadi aku jadi diri sendiri, jadi orang Sunda gitu kan. Kalau gitu kan image-nya harus boyband idol yang harus setiap saat kayak gitu namanya gitu, kayak rambut nggak boleh berantakan sedikit kan. Kalau mamang-mamang kayak gitu ya, maksudnya cuek gitu ya, kayak ke acara-acara ini aja rapi. Coba kalau lihat konten-konten saya di rumah, bangun tidur aja udah saya bisa ada di depan kamera, ya itulah maksudnya perbedaannya ya. Sekarang aku bisa lebih menjadi diri sendiri, lebih nyaman gitu bikin kontennya, nggak perlu yang repot-repot harus dandan. Oh bener gak sih diri lo itu termasuk yang introvert? Aku introvert banget, jujur introvert banget. Kalau misalnya dikasih satu hari untuk off gitu ya, day off gitu, aku lebih baik menyendiri di kamar karena aku tuh bukan tipikal orang yang mudah berbaur ke lingkungan yang baru gitu. Kalau misalnya masuk ke lingkungannya yang sama-sama intro, udah mati guys gitu ya. Jadi harus masuknya ada orang yang terus ngajak ngobrol aku sampai aku nyaman. Oke, kalau ketika di acara ini kan lo kan salah satu yang introvert, menyamankan dirinya seperti apa sih buat diri lo nyaman untuk bisa berbaur? Keywordnya seperti apa sih kok? Kalau itu diaplikasikan dari waktu zaman sama Smash kan, zaman Smash juga aku sudah terbiasa dengan audiens yang lumayan banyak, bahkan banyak banget gitu. Jadi kalau untuk di depan panggung ini aku kan udah ada nih poin-poinnya untuk ngomong seperti apa. Tapi kalau misalnya ngobrol untuk mencari topik tuh kadang-kadang aku suka stres sendiri. Dia bisa ditanya apa ya yang supaya nyambung gitu loh. Demam panggung masih kok? Kalau demam panggung, ya namanya siapapun juga pasti manusiawi ya, nervous gitu kalau sebelum naik panggung. Tapi kalau udah di atas panggung, ketemu sama orang-orang, udah mencair, udah hilang. Tapi kita sisa nggak sih kok mungkin diri Koko nih introvert, tapi mungkin bisa bilang kalau bahwa Koko tuh kerjaannya tuh ketemu banyak orang setiap hari, kita bisa nggak kok? Kabar selanjutnya datang dari Nafa Urbah yang debut jadi produser film. Kalau biasanya kita sering melihat Nafa Urbah untuk tampil menjadi seorang penyanyi ataupun pemain film. Kali ini Nafa Urbah menjajal hal yang baru untuk debut menjadi seorang produser film. Film Air Mata di Ujung Sajadah adalah film pertama Nafa Urbah sebagai produser. Nafa Urbah menjadi produser bersama Roni Irawan. Ia menggandeng Citra Kirana, Titi Kamal hingga Fedi Nuril untuk membintangi film tersebut. Bagi Nafa Urbah, honor akting para bintang film tidaklah murah. Bagi Nafa Urbah, menjadi produser merupakan tanggung jawab yang berat karena banyak hal yang harus diurusnya sejak sebelum hingga setelah syuting film selesai. Menjadi produser film diakui Nafa lebih ribet daripada berakting. Film Air Mata di Ujung Sajadah sendiri menceritakan tentang suami istri yaitu Yuma yang diperankan oleh Citra Kirana dan Arif yang diperankan Fedi Nuril yang mengadopsi anak bernama Baskara yang diperankan oleh Fakih Alaidrus. Film Air Mata Sajadah ini mulai tayang di bioskop Indonesia pada 7 September mendatang. Semua Indonesia tuh lagi horor gitu kan. Terus tiba-tiba Roni bilang, enggak Beb, enggak, pokoknya enggak horor. Terus gue bilang, enggak Beb, horor. Enggak Beb, jangan horor, semuanya tuh horor. Enggak peduli Beb, pokoknya horor. Gue bilang kayak gitu kan. Terus Roni bilang, enggak, pokoknya drama. Aku udah punya cerita yang bagus, kamu baca dulu. Kamu tuh kalau baca tuh harusnya fokus, katanya gitu. Jangan cuma diterima, abis itu kamu gak baca. Dia tuh tahu aku banget kan. Jadi aku tuh, udah dibaca belum? Belum. Seminggu kemudian, udah baca belum? Belum. Udah setengah, bohong katanya. Baca sekarang sambil video call. Jadi gue di video call gitu, baca sekarang. Oke, gue baca, tapi sambil video, enggak, gue tungguin katanya gitu. Liatin tuh, ini segala macam. Udah selesai, baca sinopsisnya. Udah selesai. Tadi ceritanya apa? Apa ya Beb? Oh.
Jadi Roni sempat marah-marah banget karena aku tuh suka skip gitu kan. Jadi kayak pikirannya tuh banyak banget gitu. Terus habis itu udah pulang, besok kapan pulang ke Jakarta? 2 hari lagi, oke. 2 hari lagi aku pulang. Ketemuan lah kita di tempat nongkrong kita yaitu PS. I don't know kenapa dia suka banget sama PS ya kan. Terus waktu aku tanya, kita mau gala premier di mana? PS lah, katanya gitu. Oke, preskon di mana? Ya PS lah, katanya gitu. Kamu anak PS banget ya? Iya pokoknya. Kabar selanjutnya datang dari aktor tampan Fedi Nuril yang dilibatkan untuk bermain film bersama dua artis cantik yakni Citra Kirana dan Titi Kamal. Nah, kali ini Fedi Nuril ikut terlibat dalam sebuah film terbaru di mana ia memerankan tokoh utama beserta dua rekannya yakni Citra Kirana dan juga Titi Kamal. Film tersebut adalah film Air Mata di Ujung Sajadah yang diproduseri oleh Nafa Urba. Dalam poster film bergenre drama itu tampak wajah Fedi Nuril bersama Citra Kirana, Titi Kamal, dan aktor cilik Fakih Alaidrus. Dengan bermain bersama dua artis, lantas apakah Fedi Nuril kembali memerankan tokoh sebagai suami poligami? Hal itu pun menjadi tanda tanya netizen. Apakah Fedi Nuril kembali memainkan peran sebagai sosok suami yang berpoligami di film terbarunya? Berbeda dari dua film terdahulu, Fedi Nuril diceritakan tak memiliki dua istri. Fedi Nuril memerankan tokoh Arif, suami dari Citra Kirana, sebagai tokoh Yumna, di mana Fedi Nuril merasa tertantang sehingga menyetujui untuk mengambil peran di film tersebut. Kesepian banget gitu dan dia harus berjuang untuk kebahagiaannya dia gitu. Mbak Nafa selama ini berkarir sebagai seorang aktris dan sekarang di belakang layar, apa keseruan dan tantangan baru apa yang dialami jadi produser? Oh, sebenarnya kalau yang seru itu Roni. Roni mana ya? Karena kalau aku dimarah-marahin terus gitu. Karena kebanyakan Mas Roni. Jadi dia itu dalam pembuatan film ini sebenarnya kalau yang banyak tension itu Roni gitu. Jadi biasanya dia kalau udah terlalu tension itu biasanya kusut mukanya dan udah stres banget. Biasanya kalau udah terlalu kusut baru ketemu aku. Nah itu biasanya aku akan memberikan ruang kepada dia untuk ngeluarin unek-uneknya sampai dia nangis gitu, stres gitu, kecapean apa segala macam. Terus habis itu aku hilang lagi biasanya. Tapi kenapa apa sih yang bikin oke nih saat ini jadi produser dibanding sebelumnya ada Iya. Triggernya karena apa? Mungkin aku sendiri juga terlalu sibuk, jadi kayak aku belum punya waktu buat syuting dan dia kesel. Oh ini dia. Jadi dia kan manajer aku juga kan, karena dia punya manajemen artis juga. Terus dia kesel, terus mau sampai kapan nggak mau syuting film? Karena sebenarnya kayak ada beberapa film aku tuh dibikin yang kedua gitu. Terus habisnya aku tolak. Terus aku bilang, ya udah kita bikin film aja sendiri. Aku bilang gitu, kita bikin film sendiri. Mau apa enggak? Dia akhirnya, kamu mah suka ngomong doang kadang-kadang, realitanya suka enggak, bilang gitu. Ini beneran, sungguh-sungguh nggak hoax, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya ya kejadian gitu. Ya, ini aja. Kabar terakhir datang dari artis multitalenta yakni Prilly Latuconsina yang sangat merasakan beban saat mendalami perannya di film terbaru. Nah, siapa nih yang gak kenal dengan sosok Prilly Latuconsina ya, di mana wajahnya selalu berkeliaran di berbagai film tanah air. Dan kali ini Prilly Latuconsina pun terlibat dalam salah satu film berjudul Budi Pekerti, garapan sutradara Rengas Banuteja bersama dengan rumah produksi Rekata Studio dan Kaninga Pictures siap diputar di Toronto International Film Festival. Prilly Latuconsina yang memainkan peran Tita di film tersebut sangat senang setelah film terbarunya disiapkan untuk tayang di festival film skala internasional. Ia merasakan beban sesungguhnya adalah ketika mendalami dan memerankan karakter Tita sebelum syuting film Budi Pekerti dilakukan di Yogyakarta. Film Budi Pekerti disebutkan menjadi satu-satunya film dari Asia yang diputar di Toronto International Film Festival.
Prilly Latuconsina akan ikut menghadiri gelaran film tersebut yang digelar di Toronto, Kanada. Tita yang dimainkan Prilly di film tersebut dikisahkan sebagai musisi indie yang cuek hingga memiliki tindikan di hidungnya. Di awal syuting, Prilly sempat merasa tidak nyaman dengan peran tersebut. Film Budi Pekerti mengangkat sisi bullying dalam kehidupan masyarakat hingga dampak negatifnya. Dan film ini rencananya akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada akhir 2023. Iya, karena bebannya dari awal syuting tuh kita udah beban banget sama karakter yang tidak biasa ini gitu, dengan skrip yang luar biasa bagus gitu. Pasti kan kalau skripnya bagus, kita sebagai pemain tuh beban, aduh kira-kira bisa gak ya kita maininnya gitu. Syutingnya juga di Jogja, jauh dari rumah gitu. Itu bebannya dari awal gitu, sampai filmnya jadi itu masih yang kayak kira-kira hasilnya gimana ya. Tapi pas dapat kabar baik masuk Toronto International Film Festival ya, dan kita dari Asia tuh kita satunya, jadi aku ngerasa ya berarti film siapa nih? Ya pasti baju pasti udah heboh ya. Aduh baju pakai apa ya, karena ini red carpet festival internasional pertama aku juga, jadi bener-bener pengen semuanya mengesankan. Iya, terus aku sepertinya akan segera ngelis film-film yang pengen ditonton di TIFF kan, karena udah mulai keluar ada daftar film yang bakal bisa ditonton screeningnya nanti di sana gitu. Jadi sepertinya akan menjadi pengalaman yang menarik. Apalagi ini festival pertama kita berdua dan akan sangat menyenangkan pastinya. Anggap ini kalian ini nggak nih masuk film akan festival internasional? Iya. Nyangka nggak sih bakal seperti ini? Seperti yang aku bilang ya, aku bahkan ditawarin film ini aja nggak nyangka gitu. Bisa aku bilang nggak banyak produser atau sutradara yang percaya sama aku kalau aku bisa membedah karakter yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin karena stigma aku tumbuh dari aktor sinetron, atau aku biasa memainkan karakter yang romance lagi, atau yang kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak banyak sutradara dan produser yang melihat aku gitu untuk ngajak aku main film festival yang karakternya beda, tingkat kesulitannya juga beda gitu. Makanya pas aku ditawarin sama Karegas dan sama produsernya, aku yakin mau nawarin aku, dan aku tersanjung banget aku mendapatkan kepercayaan mereka gitu. Malah Karegas bilang justru pas aku nulis skrip ini, itu aku terinspirasi, pas aku nulis karakter kamu, aku terinspirasi dari satu foto kamu yang aku nggak sengaja lihat. Jadi Karegas tuh nggak sengaja ngeliat foto aku waktu lagi preskon, terus aku bilang mata kamu ini yang menginspirasi aku nulis karakternya. Jadi kan aku tersanjung banget ya digituin sama sutradara yang selama ini aku idam-idamkan, aku pengen kerja bareng. Jadi justru gak nyangka banget, terus tiba-tiba bisa masuk festival internasional, lebih gak nyangka. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk nantikan tayangan terupdate dan menarik lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.